Halo semuanya. Hari ini kita akan melihat bersama bagian yang sering dilewatkan banyak investor. Sama-sama mendapat untung 5 juta Rp, tapi yang satu membayar pajak 1 juta Rp, sedangkan yang lain hampir 0 Rp. Apa perbedaannya? Jawabannya adalah di mana dan bagaimana Anda berinvestasi. Seperti suku bunga deposito bank, pajak juga berbeda tergantung pada instrumennya. Peraturan pajak kita telah banyak berubah. Jika Anda memaksimalkan rekening hemat pajak, Anda bisa mendapatkan penghematan pajak yang signifikan. Mari kita mulai dari perubahan terbesar. Pajak atas penghasilan investasi telah dihapuskan. Sederhananya, keuntungan dari perdagangan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia umumnya tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan final pada saat transaksi, dan Anda dapat memantau rincian potongan serta biaya transaksi secara langsung melalui laporan transaksi di aplikasi sekuritas Anda. Seperti grafik saham, chart harian, di layar sekarang, melihat capital gain dari saham domestik sepenuhnya bebas pajak. Jika Anda memeriksa riwayat transaksi masa lalu di aplikasi sekuritas Anda mungkin akan melihat pajak dividen, tetapi tidak akan ada pajak penghasilan atas penjualan. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan, dividen tetap dikenakan pajak. Kita akan membahas bagian ini secara rinci nanti. Meskipun pajaknya 0, bukan berarti semuanya benar-benar gratis. Setiap kali Anda melakukan penjualan, ada biaya yang disebut pajak transaksi yang terpotong. Ketika Anda menjual saham di layar senilai 1 juta Rp, sejumlah biaya akan terpotong secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku. Hanya dana bersih yang akan masuk ke RDN Anda. Bahkan jika Anda menjual dalam kondisi rugi, pajak ini tetap harus dibayar. Ini adalah biaya tetap yang selalu ada setiap kali Anda bertransaksi, seperti ongkos transport. Itulah sebabnya, sering jual beli menjadi merugikan juga karena pajak ini. Inilah salah satu alasan mengapa secara historis, investasi jangka panjang lebih menguntungkan daripada overtrading jangka pendek. Perhatian bagi Anda yang berinvestasi pada saham dividen. Dividen tetap dikenakan pajak. Jika Anda menerima dividen 1 juta Rp dari saham unggulan berdividen tinggi di layar, IDX, BBCA, chart harian, sebagian akan terpotong sebagai pajak dan sisanya yang masuk ke tangan Anda secara bersih. Ibaratnya seperti membayar biaya sebelum uang sewa diterima secara penuh. Berdasarkan standar perpajakan, dividen saham yang tercatat di bursa dikenakan ketentuan pajak yang berlaku. Dividen dari pasar luar negeri memiliki ketentuan pemotongan dan pelaporan tersendiri yang berbeda. Sekalipun imbal hasil dividen terlihat tinggi, setelah dikurangi pajak, keuntungan nyata menjadi jauh lebih kecil. Inilah sebabnya mengapa rekening hemat pajak sangat penting. Sekarang mari kita lihat strategi penghematan pajak. Cara paling efisien adalah melalui fasilitas rekening khusus dan program pensiun resmi. Anda bisa menganggap akun khusus ini mirip dengan bunga deposito bank. Keuntungan hingga batas tertentu dalam 1 tahun diberikan fasilitas bebas pajak. Hanya bagian di atas batas tersebut yang dikenakan pajak. Artinya, jika Anda menghasilkan keuntungan sesuai batas tahunan tersebut, uang itu menjadi milik Anda seutuhnya. Rekening pensiun berbeda. Anda mendapatkan pengurangan pajak saat melakukan penyetoran, sebagian pajak gaji Anda dikembalikan,
dan membayar pajak saat melakukan penarikan setelah usia pensiun tercapai. Ini adalah mekanisme di mana pajak ditangguhkan ke masa depan. Anda dapat memeriksa jumlah pengurangan pajak dana pensiun secara mandiri melalui situs resmi perpajakan atau laporan dari sekuritas. Jika keduanya digabungkan, Anda dapat menyetor dana tahunan ke dalam rekening hemat pajak dan secara signifikan mengurangi beban pajak atas keuntungan yang dihasilkan. Secara konkret, bagaimana sebaiknya Anda melakukannya? Urutannya sangat penting. Pertama, jika Anda menyetor dana ke rekening pensiun setiap tahun, Anda akan langsung menerima manfaat pengurangan pajak. Setelah menerima gaji, Anda dapat memeriksa laporan dari kantor pajak atau sekuritas dan melihat bahwa jumlah pajak yang harus dibayar berkurang dibandingkan tahun lalu. Uangnya tidak dikembalikan secara fisik dalam bentuk tunai, melainkan kewajiban pajak Anda yang berkurang. Kedua, jika Anda menambahkan setoran ke instrumen pensiun lanjutan setiap tahunnya, Anda akan mendapatkan penghematan tambahan yang lebih besar. Jika digabungkan, Anda telah berhasil melakukan penghematan pajak yang signifikan. Ketiga, dengan menggunakan dana yang tersisa di RDN Anda dapat menghemat pajak dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh sekuritas dan diawasi oleh OJK. Untuk informasi lebih lanjut tentang pajak yang berlaku, Anda dapat memeriksa melalui aplikasi broker atau situs resmi IDX. Mari kita ulangi, kebijakan pajak saham domestik yang menguntungkan bagi investor individu dapat dimanfaatkan melalui sekuritas dengan rekening RDN. Cek detail terbaru di aplikasi broker Anda atau pengumuman OJK dan IDX BI. Anda harus memahami bahwa laba dari transaksi tidak dipungut pajak, tetapi pajak atas dividen dan pajak transaksi masih berlaku. Anda dapat mengetahui informasi terkait pajak dividen dan transaksi di aplikasi rekening sekuritas Anda, pengumuman IDX, atau situs web OJK. Oleh karena itu, dengan menggunakan rekening RDN yang sesuai dengan kondisi Anda dapat mengharapkan manfaat pajak yang dapat Anda dapatkan, tergantung pada jumlah pajak dan tingkat pendapatan Anda. Periksa informasi pajak Anda di laporan rekening sekuritas Anda atau di situs web OJK untuk informasi terkini. Terima kasih. Tanda peringatan 2 kursus ini adalah untuk edukatif, bukan untuk menawarkan investasi. Semua investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri. Peraturan pajak dapat berubah, jadi pastikan Anda memeriksa informasi terbaru dengan OJK atau broker sebelum melakukan transaksi.